Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Oke, kali ini saya kedatangan satu unit mobil Toyota Hilux. Ini tahunnya tahun muda. Ya teman-teman, apa sendiri ya, tahun berapa ini ya, tahun muda banget pokoknya. Ini masalahnya ini dari permetikan. Jadi ini masalahnya ini kalau bikin jalan ya 30 km tiba-tiba ngelos, ntar dimatiin, dibikin jalan lagi ya ngelos lagi. Dan ini kita cek banyak banget oli-oli, terutama yang di transmisinya ini banyak. Dan bagi teman-teman ya lihat sendiri ya, itu pada bersih, nggak ada kotor ya. Dibilang ini baru kayak keluar dari dialer gitu teman-teman ya. Dan lanjut, ini kita langsung kita turunin transmisinya teman-teman. Dan ini bentar lagi udah turun ya. Ini ya tinggal yang di depan. Ini proses penurunannya. Ini kita istirahat dulu, kita sambung nanti. Kalau penurunannya ini sekitar 4 jam atau 5 jam ya. Ya agak lumayan lama. Dan ini udah kita turunin transmisinya, ya lumayan berat, tapi ya kita nikmatin aja keberatan transmisinya. Karena yang berat ini yang 4x4 nya ini ya. Ini karena dalemannya ini gardan semua, gigi-gigi penghubung. Nah ini penampakannya transmisinya. Oke, ini udah kita keluarin ya, udah kita keluarin. Dan lanjut kita bongkar apa masalah dari transmisinya teman-teman ya. Kenapa kok bisa dari 30 km tiba-tiba los, 3 km ngelos itu teman-teman. Nggak nyampe 3 kilo teman, 300 alat 3 meter atau berapa gitu teman-teman, tiba-tiba ngelos itu teman-teman. Dan ini langsung kita bongkar aja. Ini baut 14 nya, karena dia ini begitu kita hidupin, kita taruh di D, kita buat jalan teman-teman. Tapi berapa kilo kemudian ngelos. Dan ngelos ini kayak di end teman-teman ya, tiba-tiba jalan langsung mesin gereng. Dan ini kita langsung kita buka pompanya. Bagi teman-teman yang mau perbaikan mobil Matic maupun Toyota, Honda, Nissan, BMW, Mercy, silakan hubungi di bawah ini teman-teman ya. Hubungi di WA, ntar saya jawab apa masalah dari mobil teman-teman. Dan ini inputnya teman-teman ya, input ini kita buka dulu. Ini inputnya, ini mangkoknya itu susah dijabut teman-teman. Nah ini susah dijabut. Apakah ada masalah dari sini? Dan ini saya pegang ini kampas teman-teman ya. Jadi kampasnya ini patah. Saya tidak tahu apa penyebabnya kok bisa patah ini teman-teman. Ini penyebab mobil Hilux yang tiba-tiba ngelos, tapi dia bisa jalan, tapi
tiba-tiba ngelos gitu teman-teman. Dan kampasnya ini patah gitu teman-teman. Dan ini susah banget dicabut. Ini saya cabut pelan-pelan aja, karena kalau ada ini susah teman-teman. Nah ini udah kena gigi kampasnya itu. Jadi ntar itu kita ganti aja teman-teman. Dan ini pelatnya ini teman-teman ya, ini pelat. Dan ini kampasnya juga ada patah teman-teman. Kemungkinan ini teman-teman ya penyebabnya. Kalau angkatan awal itu masih enak teman-teman. Tapi kalau udah jalan ada 300 meter atau 200 meter itu ya tiba-tiba los gitu ya teman-teman. Dan ini ada lagi pelat. Ini karena rumahnya ini udah kemakan juga teman-teman, jadi dia tuh susah ya, kemakan gara-gara kampasnya nih teman-teman ya. Jadi kampasnya itu benggang. Ini hampir semua teman-teman, hampir semua itu patah. Dan ini utuh teman-teman ya, tapi kampas habis. Dan ini terakhir, pelat terakhir teman-teman. Oh masih ada lagi teman-teman. Ini mungkin patah lagi teman-teman ya. Ntar ini sealnya juga kita cek. Ini kampas yang besar kita cek. Dan yang besar ini aman teman-teman ya. Yang ini malah aman. Tapi ya kebanyakan itu penyakit VRZ, rebound itu diinput teman-teman ya. Tapi masalahnya bukan kampasnya teman-teman. Yang masalah itu rumahnya ya yang sering kena. Tapi kalau ini malah enggak. Yang ini malah yang kena ini malah kampasnya malah. Dan ini lanjut kita bongkar satu persatu, kita cek ada yang janggal atau enggak. Kampasnya ada yang gosong lagi atau enggak. Karena ya kampasnya olinya ini baunya ini bau gosong teman-teman. Kini kita cek aman. Dan ini ada kampas lagi, ini kampas yang besar. Ini kampas yang besar. Oh mohon maaf teman-teman, ini rumah teman-teman ya. Ini rumah seal. Ini rumah seal teman-teman ya. Dan ternyata rumah sealnya itu ada baut, kalau nggak salah bautnya 14 atau 12. Dan harus buka body valve teman-teman. Body valve dibuka dulu. Dan ini body valve ya banyak banget gram-gram. Ya gram-gramnya itu ya dari kampasnya itu. Karena pelatnya juga udah pada melengkung teman-teman ya. Sebenarnya bisa dipakai lagi tapi ya kurang maksimal.
Kurang maksimalnya ini ya, mobil sebagus itu ya dalemannya sudah cacat teman-teman. Jadi pelatnya itu ntar kita ganti. Pokoknya yang luka-luka itu, mechanical yang luka itu kita ganti teman-teman ya. Ya sebenarnya sih masih bisa kita pakai, masih bisa di repair. Tapi berhubung ini mobil masih mobil tahun-tahun muda, ya nanti kita ganti teman-teman. Orangnya minta yang bagus, kita turuti apa permintaan orangnya teman-teman. Ini kampas yang besar teman-teman ya, karena VRZ Hilux itu sampai giginya tuh gigi sampai gigi 6 speed. Dan ini agak lumayan susah teman-teman. Ini kampas lagi, kampas dengan one way. Ini kampas, dan kampasnya masih bagus-bagus teman-teman ya. Jadi masalahnya ini cuman yang di input. Dan ini rumah seal masih bagus. Nggak ada luka-luka teman-teman ya. Dan ini terakhir, ini kampasnya yang paling bawah sendiri. Biasanya itu ada 1 atau 2 itu rontok, dan ini aman, masih nggak ada sedikit kegores, itu nggak ada teman-teman. Dan ini filternya ya kelihatan masih oke, tapi ya takut di dalam itu ada gram-gramnya. Ini yang tadi teman-teman ya, ini yang patah, ini kampasnya. Ini body valve-nya. Oke teman-teman, ini barang-barangnya udah datang teman-teman ya. Ini barang-barang ini cukup lama kita nunggu, hampir 1 bulan teman-teman. Karena barang-barang ini ori teman-teman ya. Ini ori asli Toyota. Karena ini mobil ya masih baru teman-teman, jadi dibikin standarnya mobil teman-teman ya, bawaan mobil teman-teman. Jadi kampasnya itu ya kelihatan hitam-hitam gitu teman-teman, hitam-hitam. Tapi ini baru teman-teman ya, kayak kampas aslinya teman-teman, asli yang baru kita bongkar tadi. Dan ini singkat waktu aja, ini udah kita bukai semua. Ini tinggal yang cacat-cacat, ini kita gantiin. Tutup yang susah dibuka, ini kita ganti. Dan ini apanya, rumah inputnya ini juga kita ganti, karena di dalamnya itu udah pada luka. Sebenarnya masih bisa kita repair teman-teman, tapi ya berhubung mobil masih bagus, jadi kita ganti aja semua. Dan ini pelatnya juga baru teman-teman ya, masih bungkusan.
Dan ini packing set, seal-sealnya. Seal-sealnya sebenarnya masih bagus teman-teman. Dan ini packing setnya, seal-sealnya. Ini seal handle, seal converter, seal couple, itu di situ semua teman-teman. Dan lanjut ini kita pasangi seal-sealnya satu persatu teman-teman. Dan masangnya ini apa teman-teman ya, harus pas sesuai rumahnya teman-teman. Nggak bisa ketukar karena di pabriknya itu memang udah sesuai rumahnya teman-teman. Jadi rumah satu ke satu itu nggak bisa ditukar teman-teman. Biasanya kalau ya pas, ntar yang lain udah nggak pas teman-teman. Ini sealnya kita pasang satu persatu. Nah, yang di sini teman-teman ya, ini harus hati-hati karena masang seal ke rumahnya itu butuh tenaga ekstra. Tenaga ekstranya ini, sealnya ini nggak boleh sampai ngelecit atau sompel. Masang di rumah-rumahnya itu teman-teman ya. Yang terutama itu yang paling bawah itu kebanyakan itu susah karena yang di rumah casingnya itu pinggirannya tajam teman-teman. Jadi kebanyakan itu ngelecit atau sompel. Kalau sompel itu bisa dipakai tapi beberapa bulan ya selip lagi teman-teman. Masalahnya ntar berbeda lagi. Berbedanya itu masalahnya yang ini di input, ntar masalah kalau sompelnya itu bisa di rumah-rumah yang lain. Karena pressure-nya itu ada yang bocor. Kalau bocor dia ini menyebabkan pressure kurang maksimal, jadi dia tuh menjepit kampasnya itu jadi kurang maksimal teman-teman ya. Jadi kampas itu pengaturnya itu dari seal ini. Kalau ada yang bocor ya biasanya itu selip itu banyak, beberapa kasus bisa delay, jeduk, banyak komponen-komponen itu banyak teman-teman. Dan ini pemasangannya harus lurus, kuncinya itu lurus. Kalau dia itu lurus, kalau ditekan pakai obeng aja udah masuk sendiri dia teman-teman. Tapi kalau dia agak miring, misalnya dia itu susah, agak keras. Dan ini langsung pemasangan mechanical. Mechanicalnya ini cukup banyak. Ini kampas yang paling bawah. Ini kalau misalkan kebanyakan semua mobil teman-teman ya, ini kampas yang paling bawah ini sering rontok atau beradul teman-teman. Kampasnya ini pada beradul. Apa itu beradul teman-teman? Ya kampasnya itu ngelontoki teman-teman. Semua mobil teman-teman ya, mau di Hilux, yang di Kijang, mau di Avanza itu rata-rata itu pada rontok. Mesti kalau kita buka mesti itu kena teman-teman. Karena yang di belakang itu mundur teman-teman ya. Kecuali kalau mundurnya itu aman, kalau nggak ada masalah apa-apa, ya kampasnya aman teman-teman. Tapi kalau mundurnya itu juga kena, ya kebanyakan itu ya rontok. Kalau nggak rontok gosong, tapi kebanyakan rontok. Gosong itu jarang. Karena mundur ini jarang dipakai, jarang kita pakai. Paling kalau mundur ini ya sekedar mundur. Yang sering kita pakai ini majunya teman-teman. Jadi kalau kampas mundur ini jarang banget gosong. Paling ya rontok itu teman-teman.
Dan ini ada rumah seal yang paling bawah sendiri. Itu ada 2 rumah sealnya yang gede. Ini yang paling bawah. Yang susah itu yang paling atas, yang atas. Di tengah-tengah itu posisinya teman-teman. Yang susah itu karena dia ini kebalik. Kalau ini kan modelnya kayak melumah gitu teman-teman, tapi kalau yang atas ini dia ini tengkurap, jadi agak susah. Yang susah ini mengatur per, yang susah itu mengatur per ke rumahnya. Lalu ini kita snap ring. Itu snap ring apa teman-teman ya? Neken per ke rumah sealnya itu. Dia itu gabung. Jadi neken per juga neken rumah rumah sealnya itu. Jadi satu. Bagi teman-teman yang mau komen silahkan komen, ya tanya, silahkan tanya. Ntar saya jawab di dalam video atau di dalam komentar. Apa masalah dari mobil teman-teman? Kalau mobil teman-teman itu kayak ada jeduk, delay, itu biasanya dari mechanical teman-teman. Kalau misalkan ada indikator ngedip, D-nya ngedip, ada check engine ngedip, itu electrical. Kalau misalkan nggak bisa pindah, kalau nggak bisa pindah ini kebanyakan electrical teman-teman. Bedanya itu kalau nggak mau pindah dia tuh kenanya di elektrik, tapi kalau kayak jeduk, delay itu bisa di mechanical, kampas atau seal. Ya ada juga jeduk, itu penyakit valve body ada, tapi ya jarang masalah dari body valve. Tapi kalau jeduk biasanya kita cek dulu body valve-nya. Tapi kalau body valve-nya aman, baru kita mechanical-nya aman teman-teman. Tapi kalau misalkan valve bodinya kita kerjain, kita servis juga sama aja, berarti mechanical-nya yang kena. Itu teman-teman ya. Beda sama di Honda. Kalau di Honda ini, dia ini kalau jeduk kebanyakan itu di kampas sama seal teman-teman ya. Kalau di Honda itu kayak gitu. Karena di Honda ini body valve-nya itu di dalam. Jadi kalau rusak body valve itu biasanya ya overhaul atau dibongkar teman-teman. Yang AT teman-teman ya, beda sama yang CVT itu beda. Kalau masalah CVT itu kalau di Honda ini itu biasanya CVT-nya tuh patah teman-teman ya, tiba-tiba itu patah. Kalau nggak patah ya biasanya ini sabuknya itu rontok. Jadi kalau kita pakai ini kayak kehabisan bensin, agak nyendat-nyendat. Tapi mesin ini aman. Itu sering kita ngalami. Dan sabuknya itu pada patah teman-teman. Itu kalau Honda. Kalau kerusakan yang di CVT, dia ini ndut-ndutan teman-teman ya, kayak kehabisan bensin gitu. Tapi dia tuh kena di bodi teman-teman. Kalau selip. Tapi kalau yang di kampas ini kebanyakan ya kalau beberapa kilometer ntar ngelos, ntar dihidupin lagi, dibikin jalan lagi, ngelos lagi. Itu kalau yang AT. Nah ini teman-teman yang saya pegang ini yang agak lumayan susah teman-teman ya, yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kunci ngerakitnya ini harus percaya diri teman-teman ya. Kalau misalkan nggak percaya diri ya susah teman-teman. Harus yakin. Dan misalkan rusaknya dari kampas, seal, itu biasanya ada penyakit utamanya teman-teman.
utamanya itu apa, bisa kita cari teman-teman. Misalkan kalau di pagi nggak bisa jalan, itu utamanya itu di seal. Jadi pokoknya ada utamanya teman-teman. Nggak sembarangan kita ganti. Begitu aja teman-teman ya. Dan ini kita lanjut langsung inputnya teman-teman ya. Ini yang kita ganti yang rusak kemarin. Sebenarnya nggak rusak, cuman giginya itu ya habis teman-teman ya. Cuman apa, banyak yang keluar, jadi dia tuh kampasnya tuh nggak bisa naik turun gitu teman-teman. Nggak lancar gitu lah, macet. Dan ini pompanya teman-teman ya. Ini pompa, dan pompanya ini ada teflonnya itu bulat. Dan hati-hati juga, kebanyakan ini bisa ngelecit. Dan yang di asnya itu, as inputnya itu ada teflon juga, ada 3. Asnya itu ada 3, pompanya itu ada 2. Dan ini baut 12. Cukup kita impact aja teman-teman ya. Dan ini kita silikon kita lem teman-teman ya. Ini lemnya mereknya Sealer Rebon apa Rebon. Ini kepala babinya teman-teman. Dan ini baut 14 nya. Dan ini cukup kita impact aja teman-teman ya. Dan ini ya belakangnya 4x4 nya itu koper belakang, kita bilangnya pantat. Dan lanjut, ini kita pemasangan body valve nya teman-teman ya. Ini body valve nya udah kita servis. Dan ini kita cek solenoidnya teman-teman ya. Ini solenoid ini bisa lemah atau mati teman-teman ya. Kalau mati ini biasanya nggak bisa dicetek-cetek. Dan ini ada filternya teman-teman ya. Ini filternya kita ganti juga, karena yang di filternya ini bawaannya ini udah mampet teman-teman, karena gram-gramnya itu di dalam semua itu, yang di kampasnya itu pada di dalam semua teman-teman. Dan ini langsung kita tutup dengan cutternya, tutupnya itu.
dan cukup kita impact aja teman-teman ya. Ini nggak perlu kencang teman-teman, karena ini ada sealnya. Jadi kalau terlalu kencang biasanya itu sealnya itu pecah. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Ini udah selesai kita rakit, dan lanjut ini kita dalam pengetesannya aja teman-teman ya. Nggak bisa kita videoin dalam perakitannya. Oke teman-teman, ini Hiluxnya ya teman-teman ya. Ini Toyota Hilux. Kemarin sempet overhaul, sempet kampasnya patah. Kemarin masalahnya itu kalau buat jalan kayak gini, kalau kecepatan 60 atau 50 itu tiba-tiba ngelos teman-teman ya. Jadi pas buat jalan gini tiba-tiba ngelos itu teman-teman. Dan ini kita coba ya, cukup jauh dari bengkel, udah sekitar 10 kiloan. Kita coba, alhamdulillah mobil normal teman-teman. Jadi kemarin inputnya itu sempet, kampasnya itu sempet patah atau gosong. Ini udah kita perbaikin, udah semua itu udah normal teman-teman ya. Ini kita putar balik buat ke bengkel. Bagi teman-teman yang mau perbaikan Matic, silakan hubungi nomor yang udah saya kasih teman-teman ya. Yang sebelumnya, video sebelumnya juga ada nomor WA saya, tinggal WA aja. Ntar kalau misalkan nanya harga, langsung di WA aja teman-teman ya. Langsung di WA. Kalau kerusakan Matic itu apa aja yang diganti, atau biayanya berapa, itu teman-teman WA aja. Ntar kita kasih solusi yang terbaik ya, biar mobil Matic teman-teman supaya sehat. Saya kasih biar Maticnya itu aman, biar nggak sempet OH atau overhaul belah gearbox Matic. Kuncinya itu adalah di oli teman-teman ya. Pokok semua itu kunci ada di oli. Itu kunci dari sebuah mobil Matic. Karena mobil Matic itu selalu diabaikan, kayak mobil manual. Nah itu kan bisa dibilang kilometernya panjang teman-teman ya, panjang banget. Tapi kalau di mobil Matic ini enggak, ya panjang tapi enggak panjang-panjang banget teman-teman. Ya dia cuman berapa kilometer gitu aja, tapi lebih tinggi di manual teman-teman. Oke teman-teman, dari sini aja yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.